Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Nabi Muhammad dan terbentuknya peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi sekaligus rasul terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Wahyu yang dibawa Nabi Muhammad adalah petunjuk untuk semua makhluk hidup di dunia. Tidak hanya untuk umat Islam, kehadiran Nabi Muhammad di bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak, di mana pada zaman tersebut bangsa Arab menyembah berhala yang diakui sebagai Tuhan mereka. Nabi Muhammad berhasil membawa umat terdahulu menuju kepada cahaya Islam untuk beribadah kepada Allah. Dalam berdakwah, beliau mempunyai keahlian dalam menuntut umat dengan cara mencontohkan sikap, perilaku, dan kecerdasan dalam berdakwah untuk menyembah Allah. Dapat dilihat dari cara beliau melakukan dakwah, termasuk salah satu manusia yang paling berperan dalam peradaban Islam bahkan di dunia. Pada usia 35 tahun, adanya peristiwa penting terjadi di waktu itu, Ka'bah rusak. Dalam memperbaikinya, para penduduk Mekah bergotong royong dengan ikhlas. Akan tetapi di saat terakhir saat memindahkan Hajar Aswad, terjadi perpecahan karena setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan terhormat. Perpecahan semakin panas. Kemudian pemimpin suku Quraisy bersepakat bahwa seorang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Safa akan dijadikan hakim dalam memutuskan perkara. Terjadi Nabi Muhammadlah yang pertama kali masuk ke Ka'bah melalui pintu Safa. Kemudian beliau pun menjadikan hakim dan membentang kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah, dan meminta seluruh pemimpin suku memegang kain dan meletakkan secara bersama-sama. Dengan hal tersebut, perpecahan dapat diselesaikan dengan bijaksana dan semuanya merasa puas. Fanatisme bangsa Quraisy kepada agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad merupakan keturunan asli dari suku yang sama. Kebijakan dakwah yang dilakukan beliau dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial lebih tepat dibandingkan aspek kenabiannya. Dari perjalanan beliau yang saya merasa betapa besarnya peran beliau dalam terbentuknya peradaban Islam, yang mulanya bangsa Arab terkenal sebagai bangsa yang bodoh bisa bangkit menuju cahaya keislaman. Bahkan sampai sekarang peradaban Islam masih kokoh setelah berdiri 14 abad yang lalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.